Halo teman-teman, nah kali ini kalian berjumpa lagi dengan Pak Giri. Baik, kita akan belajar tentang bimetal untuk kali ini. Ya, kita akan lihat seperti apa itu bimetal atau apa yang dimaksud dengan bimetal kalau kalian di rumah sudah membacanya. Nah, teman-teman, bimetal adalah dua strip logam bisa dikatakan dua lempeng logam yang diklaim menjadi satu. Diklaim menjadi satu itu dijadiin satu, teman-teman. Jadi kalau misalnya logamnya seperti ini ya dilem seperti dilem jadi satu. Dan dia tidak membukanya juga susah. Kalau dengan tangan ini kita nggak akan bisa buka, tetapi harus menggunakan sebuah alat. Nah, diklaim menjadi satu tetapi berbeda koefisien muainya atau berbeda kecepatan pemuaiannya. Yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat gambarannya. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat gambarannya ya, seperti ini. Kemudian ini ada logam yang atas dan ada logam yang bawah ini. Ini ada logam yang bawah. Yang atas ini koefisien muai panjangnya kecil, sedangkan yang bawah koefisien muai panjangnya besar. Seperti apa kalau misalnya ini dipanaskan? Jadi bimetal itu dia biasanya hanya untuk alat yang membedakan panas, karena kita menggunakan prinsip pemuaian ya. Misalnya dingin menjadi panas atau panas menjadi dingin, seperti itu. Nah, kalau dipanaskan akan seperti apa? Nah, seperti ini kira-kira, teman-teman, bentuknya. Jadi kenapa kok seperti ini? Nah, karena apa? Karena yang bawah ini koefisien muainya lebih besar. Kalau koefisien muai lebih besar, itu akan lebih cepat memuai duluan, akan lebih cepat panjang duluan, sehingga dia akan mendorong. Jadi kalau misalnya ini bimetalnya seperti ini, yang bawah ini semakin memuai, semakin banyak, nah dia akan melengkungnya ke sini seperti ini. Kalau dia dingin, dia akan kembali lagi seperti bentuk semula ya, seperti itu. Jadi seperti di atasnya tadi, ini seperti di atasnya. Jadi kalau misalnya ini memuai, yang bawah ini akan mendorong, sedangkan yang atasnya itu akan pemuaiannya lebih kecil tadi, terdorong sehingga melengkungnya ke atas seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya punya dua logam atau bimetal tadi, aluminium dengan besi. Aluminium dengan besi koefisien muainya lebih besar yang aluminium. Dari mana kok tahu? Dari tabel. Nah, dari tabel kalian akan tahu koefisien muai aluminium lebih besar dibandingkan besi. Maka ketika belum dipanaskan dia akan lurus, tetapi ketika dipanaskan dia akan membengkok. Lihat di sini, aluminium itu akan mendorong si besi sehingga besinya akan melengkung seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dipanasi gitu ya, kita menggunakan kompor atau lilin, nah seperti ini, maka dia akan panas dan melengkung seperti yang di bawah ini. Selanjutnya kalau kita lihat gambaran setrika. Nah, ini teman-teman, kalau kalian lihat ini gambaran setrika. Untuk setrika. Nah, ini setrika ya. Kemudian bimetal akan melengkung ketika suhu terlalu panas, akibatnya kontak terputus sehingga arus tidak mengalir. Jadi begini nih, teman-teman. Di sini kan ada arus listrik nih. Ini kabel PLN, colokin gitu ya. Ini dari PLN. Nah, kemudian kabel ini ada dua. Yang satu ke arah elemen ini, elemen pemanas. Ini bara ini. Jadi kalau misalnya listriknya ngalir akan timbul bara api di sini. Nah, yang penting bimetal di sini,
Nah, ini keping bimetalnya panjang ini, dia ketika di bawah ada panasnya atau tungkunya, dia akan melengkung, ya akan melengkung ke bawah ini, ya akan melengkung. Kalau dia ada tungkunya, dia akan melengkung. Nah, kemudian ketika ini terhubung aliran arus listrik, nah ini ketika ini belum tersambung nih, awalnya kan dia belum tersambung, kemudian kalau belum tersambung berarti arus listrik bisa ngalir. Misalnya arus listriknya ngalir dari sini set, nah, seperti ini, kemudian melewati kabel ini kabel, nah ini ngalirnya ke sini nih teman-teman, ngalir ke sini. Nah, ini dia akan kembali lagi ke sini untuk PLN, kan PLN ada positif ada negatif gitu ya. Ini positif, ambilkan ini positif, ini negatif. Nah, seperti ini. Maka ketika ada arus listrik, elemen ini akan panas. Nah, ketika sudah panas, si bimetal ini akan memutus arus karena dia melengkung, sehingga arus listrik tidak bisa lagi ngalir ke sini. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah dingin lagi, dia akan nyambung lagi ke sini. Tek. Nah, gini. Sehingga di setrika itu selalu akan bunyi tek atau tik. Ya, gitu. Tik itu artinya arus listrik tersambung kembali. Tapi kalau misalnya tik terputus juga bisa, kalau sudah panasnya tinggi itu bisa terputus. Jadi itu menunjukkan bahwa saklar bimetalnya masih berfungsi seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian ini hanya untuk mengatur nih, mengatur dia supaya dingin atau enggak ya. Kalau misalnya dirapetin, diputar ke bawah ini perutnya ini atau pengaturnya, maka akan sering berbunyi ya, sering akan bunyi atau dia panasnya lebih tinggi. Tetapi kalau diataskan, maka dia panasnya akan lebih rendah seperti itu. Jadi untuk ngatur. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang untuk mengukur panas gas seperti ini, jadi bimetalnya ini berbentuk spiral ya, berbentuk spiral seperti ini teman-teman. Nah, gini, yang satu itu dari baja, nah gini, yang satu dari sejenis aluminium tadi ya. Maka dia ketika dia memuai maka akan mekar, dan di sini panahnya akan mengikuti pemuaiannya si ini karena dia nyambung ke sini atau bisa disambungkan ke sini seperti itu ya. Itu gambarannya teman-teman. Nah, saya punya gambaran seperti ini. Jadi kalau tadi ada bimetal yang berbentuk spiral, kalau misalnya saya tunjukkan di sini, saya akan tunjukkan. Nah, ketika dipanaskan dia akan mekar seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, dia akan melengkung seperti ini. Nah, kemudian kalau nggak dipanaskan dia akan kembali lagi. Tapi ketika dipanaskan dia akan terbuka kembali. Itu bimetal yang berbentuk spiral. Ya, begitu teman-teman. Kira-kira gambaran untuk bimetal. Jadi kalian di rumah saya yakin pasti akan lebih jelas. Sukses buat kalian semua di rumah dan salam sehat selalu.